bea cukai ketar-ketir kalang kabut sampai nyonyor. Pak Purbaya ngosak-ngasek bea cukai, dan yang paling menegangkan, bea cukai mau ditutup. Bebas, nanti kita lihat seperti apa. Kalau memang nggak bisa perform ya kita bekukan, dan betul-betul beku, artinya 16.000 pegawai bea cukai kita rumahkan. Tapi yang kita punya waktu, saya minta waktu ke Presiden untuk memperbaiki bea cukai. Kalau saya lihat sih bahan bakunya lumayan lah, masih bisa dibentuk. Nanti kan terpilih dalam proses akan kelihatan yang mana yang bisa gabung, yang mana yang enggak. Nanti yang nggak bisa gabung, yang nggak bisa merubah diri ya saya selesaikan langsung dengan cepat. Tapi sebaiknya itu kita perbaiki diri dulu sendiri selama setahun, kalau enggak ya daripada kita langsung tutup tanpa warning kan jelek. Nggak dikasih kesempatan untuk Ketegangan memuncak ketika muncul kritik keras terhadap kinerja sejumlah pihak di DPR yang dianggap lamban mengawasi berbagai kebijakan bea cukai. Dalam narasi satir dan dramatik ini, publik digambarkan mulai mempertanyakan, apakah pengawasan legislatif benar-benar berjalan atau justru mandek di tengah jalan? Sementara itu, isu tentang dugaan kerugian negara 388 T ramai beredar dalam wacana publik. Bukan sebagai data resmi, melainkan sebagai bentuk ekspresi frustrasi masyarakat terhadap tumpang tindih aturan, kebijakan membingungkan, dan pelayanan yang dianggap kerap memicu keresahan. DPR disorot karena dinilai tidak cukup tegas menertibkan kinerja lembaga seperti bea cukai, sehingga suara publik meledak ke permukaan menuntut perubahan nyata. Sebelum kita mulai, mari kita doakan dulu semoga Menteri kesayangan kita, Pak Purbaya, dan Menteri Pertanian kita, Bapak Amran Sulaiman, dan tentunya Bapak Presiden kita, Prabowo Subianto, mereka selalu diberi kesehatan, amin. Yuk, kita lanjut. Bea cukai itu, kalau menurut teori buku pelajaran adalah gerbang negara, penjaga resmi pintu keluar masuk barang, pengawal penerimaan negara, dan benteng pertama melawan penyelundupan. Indah sekali rasanya membaca definisi itu, sampai kita dihadapkan pada realitas lapangan yang lebih mirip serial drama gelap daripada institusi modern. Kenapa gelap? Karena gerbang itu bukan cuma berderet, tetapi juga seperti dipenuhi kabut. Aturan kabut, prosedur kabut, tarif kabut, sampai penjelasan pun kadang lebih berkabut lagi. Rakyat tidak tahu harus ikut jalur yang mana karena setiap jalur seolah punya versi aturan masing-masing, tergantung siapa petugasnya, siapa importirnya, siapa pengirimnya, siapa yang tanya, siapa yang melapor, bahkan siapa yang terlihat lebih menguntungkan. Dan di tengah kabut itu, publik dibilang kurang paham aturan. Lah, bagaimana mau paham kalau aturan berganti seperti cuaca tropis, pagi cerah, siang mendung, sore hujan, malam badai, tanpa pemberitahuan, tanpa sosialisasi, tanpa alasan jelas. Dan disinilah Pak Purbaya masuk sebagai tokoh yang tidak mau basa-basi. Beliau tidak sedang mengkritik demi sorotan kamera. Beliau bicara karena masalahnya sudah kelewat besar, sudah terlalu lama dipendam, dan sudah terlalu sering dikeluhkan rakyat, pengusaha, eksportir, importir, investor, bahkan negara-negara yang mau bekerja sama dengan Indonesia. Ketika beliau melontarkan kalimat yang menyentil bahwa pembubaran atau pembekuan bea cukai bisa terjadi lagi seperti tahun 1985, itu bukan gertakan. Itu peringatan keras, itu sireni. Itu alarm yang seharusnya memekakkan telinga semua pejabat terkait. Karena begini, kalau gerbang negara kacau, maka yang lewat bukan hanya barang selundupan, tapi juga rasa percaya publik yang perlahan-lahan bocor keluar. Salah satu kesalahan terbesar institusi publik adalah mengira bahwa rakyat itu tidak mengerti. Padahal rakyat itu mengerti, sangat mengerti, malah terlalu mengerti. Mereka tahu kapan aturan dipakai sebagai alat, kapan aturan diperlunak, kapan aturan dipersulit, kapan urusan ada angin-anginannya, dan kapan petugas tiba-tiba jadi malaikat atau jadi tembok. Makanya ketika Purbaya mulai bersuara, publik spontan bereaksi. Loh, masa iya bea cukai bisa dibekukan lagi? Masa iya bisa diganti sama SGS? Masa iya seburuk itu? Publik bukan terkejut karena gagasannya ekstrem. Publik terkejut karena akhirnya ada pejabat yang berani mengucapkan hal yang mereka sudah pikirkan bertahun-tahun. Kenapa publik capek? Karena dari zaman dulu problemnya selalu sama. Aturan berubah tanpa alasan. Tarif beda antara meja satu dan meja lain. Interpretasi suka-suka. Proses lama tapi hasil tetap merugikan negara. Pejabat bilang, sudah diperbaiki, tapi di lapangan masih seperti dulu. Rakyat bukan butuh klarifikasi. Rakyat butuh perbaikan nyata. Jadi wajar ketika Purbaya bilang, kalau tidak bisa diperbaiki, ya dibekukan saja lagi. Kayak tahun 1985. Publik tepuk tangan. Bukan karena benci, tapi karena mereka lelah memohon transparansi dari instansi yang harusnya memberi tanpa diminta.
DPR itu seharusnya rem, seharusnya alarm, seharusnya pagar pengaman. Tetapi entah kenapa, dalam banyak kasus, DPR justru seperti penonton konser, datang ketika suara bising mulai ramai, bukan ketika masalah mulai terlihat. Ketika rakyat mengeluh, DPR tidak terdengar. Ketika investor menggugat, DPR tidak tampak. Ketika proses kepabeanan macet, DPR tidak hadir. Tetapi begitu kamera menyala, mikrofon disediakan, dan suasana meledak, mendadak mereka bermunculan dengan komentar panjang, opini formal, dan janji evaluasi yang dari tahun ke tahun terdengar sama seperti rekaman ulang. Inilah ironi paling menyesakan dada. Yang diasah bukan fungsi pengawasan, tapi performa konferensi pers. Sementara masalah yang menggerus ekonomi negara, pungutan liar, penyelundupan, ketidakpastian impor-ekspor, hilangnya potensi penerimaan pajak, itu terjadi setiap hari, bukan saat rapat atau reses. Jadi ketika Purbaya berbicara keras soal kemungkinan pembekuan bea cukai, seharusnya DPR tidak tersinggung. Seharusnya DPR malu karena seorang pejabat eksekutif melihat masalah lebih jelas dan lebih berani daripada lembaga yang tugasnya memang mengawasi. Sebenarnya persoalan bea cukai ini bukan baru, bahkan bukan masalah 10 tahun terakhir. Ini masalah setengah abad, masalah lintas generasi. Masalah yang tumbuh berganti bentuk tapi akarnya tetap sama, ketertutupan. Transparansi itu tidak pernah benar-benar menjadi budaya, selalu hanya jadi slogan. Dan selama slogan itu tidak berubah jadi tindakan, kabut itu makin menebal. Kabut itu memberi ruang untuk interpretasi liar, negosiasi abu-abu, risiko penyimpangan, dan hilangnya kepastian hukum. Disinilah publik merasa dipermainkan. Mereka diminta patuh pada aturan yang bahkan tidak jelas batasannya. Mereka diminta percaya pada proses yang bahkan tidak mau membuka dokumennya. Mereka diminta yakin pada institusi yang bahkan sulit menjelaskan logika praktik di lapangan. Makanya ketika Purbaya berbicara, publik melihat cahaya kecil di tengah kabut itu, walaupun cahaya itu datang dalam bentuk kritik tajam. Banyak orang mengira masalah bea cukai ini baru terjadi akhir-akhir ini. Padahal tidak. Akar masalahnya jauh, sangat jauh ke belakang. Tahun 1960-an, sudah bermasalah, tahun 1970-an masih bermasalah, tahun 1980-an sampai Soeharto turun tangan, tahun 1990-an sampai 2000 masalahnya berubah bentuk, tahun 2010 sampai 2020 kasusnya makin canggih. Mokhtar Lubis, jurnalis senior yang terkenal tidak takut siapapun, sudah menulis tentang pola penyimpangan di pelabuhan sejak akhir 1960-an. Bayangkan, lebih dari 50 tahun lalu. Menteri Keuangan Ali Wardana sudah memeriksa sendiri praktik denda damai, modus nilai barang yang dimanipulasi, hubungan tidak sehat antara oknum dan penyelundup. Sudah ada mutasi besar-besaran, peningkatan gaji, pengetatan sistem, dan inspeksi langsung. Tapi apa yang ditemukan Wardana di Tanjung Priok pada awal 1970-an? Barang selundupan bertebaran seperti daun kering di musim kemarau. Sudah ada pembenahan, sudah ada ancaman, sudah ada perubahan pejabat, tapi pola tetap sama. Siklus kembali terulang. Institusi tetap kesulitan berubah. Makanya ketika Purbaya mengingatkan sejarah 1985, itu bukan sekadar nostalgia. Itu adalah peringatan sejarah yang menampar. Kalau dulu bisa dibekukan karena gagal bersih, kenapa sekarang tidak bisa? SGS itu bukan perusahaan yang kebetulan lewat. Mereka perusahaan global yang sering membantu negara-negara mereformasi sistem kepabeanan mereka. Dan faktanya banyak negara berhasil memperbaiki kinerja drastis setelah menggunakan jasa SGS. Filipina, penerimaan negara naik 2,5 kali lipat. Ghana, proses clearance lebih cepat, taktis, transparan, dan otomatis. Bahkan Tiongkok yang sistemnya super ketat pun memakai SGS untuk sertifikasi kualitas produk ekspor mereka. Jadi ketika ada wacana melibatkan SGS lagi, itu bukan aib. Yang jadi aib adalah ketika negara lain sudah melaju, kita masih sibuk mempertahankan sistem yang bikin semua orang frustrasi. Kalau investor asing mengeluh, bukan karena mereka manja. Mereka mengeluh karena sistem kita terlalu melelahkan. Kalau pengusaha lokal ngeluh, bukan karena mereka kurang patuh. Mereka ngeluh karena kepastian hukumnya seperti bayangan. Kadang ada, sering hilang. Kalau impor-ekspor lambat, bukan karena barangnya susah dicek.
Tapi karena jalur birokrasi lebih berliku daripada jalanan puncak saat libur lebaran. Disinilah Purbaya menyoroti inti masalah. Sistem yang buruk selalu melahirkan perilaku buruk. Dan sistem bea cukai terlalu banyak celah untuk membiarkan etika berjalan lurus. Ini salah satu akar persoalan paling memalukan. Barang bernilai puluhan juta dideklarasikan cuma ratusan ribu. Bagaimana negara mau dapat penerimaan optimal kalau angka-angka sendiri dipermainkan seperti tombol volume? Manipulasi itu membuat negara rugi, industri lokal ambruk, pesaing domestik kalah, dan kualitas barang di pasar jadi tidak terkendali. Dan percayalah, praktik ini bukan kejadian setahun 2 tahun. Ini permainan puluhan tahun. Baru ketahuan kalau ada razia. Baru heboh kalau masuk berita. Baru sibuk klarifikasi kalau muncul di media sosial. Tapi setelah itu, tenang kembali. Sistem jalan lagi seperti biasa. Siklus berulang. Inilah alasan kenapa publik merasa Purbaya bukan sedang membuat sensasi. Beliau sedang menyeret fakta lama kembali ke meja debat nasional. Kita perlu garis bawahi. Yang bermasalah bukan seluruh pegawai bea cukai. Banyak yang jujur, banyak yang bekerja keras, banyak yang benar-benar menjaga negara. Tapi yang merusak bukanlah jumlah besar. Yang merusak itu oknum. Masalahnya, oknum itu seringkali bukan satu, tapi bergerombol. Dan bukan level rendah, tapi menyebar di berbagai titik. Setiap ada kasus korupsi besar, publik selalu bertanya, "Loh, berarti selama ini pengawas kemana? Kenapa baru ketahuan setelah bocor ke media? Kalau yang ini tertangkap, berarti yang tidak tertangkap jumlahnya berapa?" Ini bukan tuduhan, ini logika publik. Karena sistem yang tidak transparan memberi ruang untuk perilaku menyimpang tumbuh subur seperti jamur setelah hujan. Kini kita berada di persimpangan. Dan Purbaya membuka 3 pertanyaan besar yang harus dijawab. Apakah Indonesia perlu reformasi drastis seperti tahun 1985? Apakah kerjasama dengan pihak independen seperti SGS harus dibuka lagi? Apakah pembenahan internal bisa dilakukan tanpa langkah ekstrem? Jawabannya tidak bisa emosional, tidak bisa defensif, tidak bisa penuh alasan klasik. Jawabannya harus berbasis pada fakta bahwa sistem sekarang tidak membuat semua orang merasa aman, nyaman, dan adil. Ada satu hal yang sering dilupakan para pejabat. Publik sekarang bukan publik tahun 1980-an. Dulu, keluhan-keluhan hanya berputar di warung kopi, di ruang tamu, atau sekadar jadi gumaman sopir truk di pelabuhan. Sekarang, satu video TikTok saja bisa membuat jutaan orang tiba-tiba paham betapa ruwetnya proses impor satu kardus barang. Zaman berubah, teknologi berubah. Dan syukurlah, kesabaran publik juga ikut berubah, menjadi tipis. Karena publik sudah capek menerima alasan nanti diperbaiki. Sudah kenyang mendengar kasus ini oknum. Sudah bosan dengan akan dievaluasi. Makanya ketika Purbaya bicara blak-blakan tentang kemungkinan pembekuan bea cukai, publik langsung menyambut. Akhirnya ada pejabat yang ngomong apa adanya. Kenapa tidak dari dulu? Kalau mereka tidak bisa benah diri, ya ganti saja. Ini bukan kebencian, ini bukan dendam. Ini pembebasan rasa frustasi. Dan institusi manapun yang tidak membaca perubahan zaman ini, pasti akan terseret arus ketidakpercayaan rakyat. Salah satu masalah terbesar dari sistem kepabianan kita adalah terlalu banyak pintu samping. Bukan pintu ilegal, pintu resmi, tapi jalurnya berkelok-kelok seperti game RPG. Publik sering bertanya, kenapa satu barang bisa lewat cepat, tapi barang yang sama bisa tertahan berhari-hari? Kenapa nilai barang A dianggap sekian, tapi barang B yang sama persis dianggap beda? Kenapa ada jalur hijau, merah, kuning, tapi logika pemilihannya tidak transparan? Jangan salah, publik tidak minta dipermudah secara ilegal. Publik hanya minta kepastian. Dan ketika kepastian tidak ada, muncul ruang abu-abu yang bisa dimanfaatkan oknum. Ruangan itulah yang jadi pasar gelap terselubung. Semua serba sah, sampai ada razia. Inilah alasan kenapa Purbaya bicara soal kemungkinan menyerahkan wewenang kepada SGS atau lembaga independen lain. Bukan untuk melecehkan institusi negara, tapi untuk mengembalikan kepastian dan kepercayaan. Karena investor tidak menuntut banyak, mereka hanya mau proses yang jelas. Dan kepastian adalah zat yang sulit ditemukan di bawah kabut. Mari jujur, publik jarang sekali melihat DPR bersuara pada saat masalah baru mulai tumbuh. Yang sering terlihat adalah
DPR ramai setelah skandal pecah. DPR panas setelah publik viral marah. DPR ribut setelah ekonomi sudah keburu rugi. DPR gerak setelah sorotan kamera datang. Makanya rakyat sering bilang DPR itu fungsi pengawasan bersyarat. Hanya aktif kalau trending. Padahal tugas mereka itu bukan menunggu ramai dulu. Tugas mereka itu membaca potensi masalah sebelum muncul. Kalau nunggu bocor dulu baru diperbaiki, itu namanya bukan pengawasan. Itu pemadam kebakaran yang datang setelah rumah hangus. Saat Purbaya bersuara, mestinya DPR refleksi diri. Karena kritik ini bukan hanya untuk bea cukai, tapi juga untuk mereka. Kalau fungsi pengawasan bekerja maksimal, tidak mungkin masalah bertahun-tahun ini tidak pernah selesai. Tapi apa yang sering terjadi? Yang dipertarungkan justru drama politik, bukan kualitas sistem. Poin sangat penting, kritik keras terhadap sistem bukan serangan terhadap individu. Bukan pembunuhan karakter. Bukan penghinaan. Dan seharusnya, sebuah institusi negara tidak boleh gampang tersinggung oleh kritik publik. Kritik itu bahan bakar perubahan. Kalau reaksi pertama adalah defensif, oh itu tidak benar, oh itu salah persepsi, oh itu ulah segelintir orang, maka kita kembali ke pola lama. Menolak kebenaran sebelum memperbaiki kesalahan. Kritik Purbaya justru membuka pintu emas bagi pembenahan. Jika dipakai dengan benar, itu bisa menjadi dorongan yang mempercepat reformasi besar-besaran. Tapi kalau dianggap serangan pribadi, selesai sudah. Masalah akan mengendap lagi, menunggu meledak di masa depan. Rakyat butuh DPR yang hadir sebelum masalah membesar, menggali akar persoalan, berkoordinasi dengan kementerian, menegur instansi jika ada penyimpangan, membuat RDP yang menyelesaikan masalah, bukan sekadar wacana. Yang publik tidak butuhkan adalah DPR yang sibuk tampil di media, aktif kalau sedang ramai-ramainya, lebih fokus pencitraan daripada solusi, membuat pernyataan tanpa tindak lanjut, hadir ketika kamera ada, hilang ketika rakyat butuh. Purbaya berbicara bukan untuk memojokkan DPR. Beliau berbicara karena DPR sendiri seharusnya merasa terpanggil untuk turun tangan, bukan menunggu badai baru bergerak. Kalau DPR menjalankan fungsi pengawasannya dengan benar, masalah setua ini tidak mungkin masih hidup sampai 2025. Seringkali, reformasi kepabianan dianggap sekadar urusan teknis. Padahal ini masalah kedaulatan ekonomi. Jika penyelundupan bebas, industri lokal mati. Jika manipulasi nilai impor dibiarkan, negara kehilangan pendapatan. Jika investor hengkang, lapangan kerja hilang. Jika proses kabur, sistem logistik nasional lumpuh. Semua ini berujung pada satu hal. Negara menjadi rapuh dari dalam. Dan negara yang rapuh dari dalam tidak butuh musuh dari luar, dia akan runtuh oleh dirinya sendiri.